Jadi marilah mudah-mudahan benar-benar menjadi hamba Allah yang baik, selalu dikelilingi mendapat rahmat keampunannya, dan juga dapat katanya bersama daripada dengan para nabi dan wali-walinya Allah. Bahwa guna kita belajar dari tasawuf supaya kita dapat meningkatkan keimanan kita. Jadi imannya di dalam tasawuf terbagi kepada 4 iman. Pertama, iman munafik. Berarti munafiknya bukan lain, bukan lain. Tapi ditanya dia anak kan? Lumayan, tapi buku anak. Dan Islam, tapi yang diwajibkan oleh Islam hanya buku ini. Yang munafik itu iman munafik. Dan kedua, iman awal. Jika sembahyang di kekuatan ada muncul kakek, tapi harapnya dan takutnya kepada lain Allah lebih daripada Allah. Yang dalam hati pamadi Allahnya belum dikenai. Yang pegawai itu mana cipos belum ingat. Cipos punya pegawai wali kota tahu ingat waktu pun punya pegawai daripada tak bangga Allah tak ingat 3. Jadi takutnya kepada lain Allah lebih daripada Allah. Dia belum bisa berakhlak bagus, belum bisa sabar, belum bisa rendah hati, belum bisa dia itu benar, sabar perbuatannya, belum dapat kita peduli, belum dapat dia melihat hak orang, kelebihan orang, melupakan kelebihannya, haknya. Dia belum ada akhlak yang bagus. Dia dikatakan iman itu iman awal. Dan ketika iman kawas, iman kawasnya dia itu tidak lagi takut dengan masa depan, masalah rezeki dan ekonomi. Yakin rezekinya karena dalam ketentuan milik Allah. Wa min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada yang mengatakan ini maka Allah rezeki. Itu dia tak takut mengenai masa depan. Dia tak takut karena yakin rezeki itu tidak ada dalam ketentuan Allah. Dan dia telah dapat berakhlak bagus. Dia tidak sombong, akhlaknya baik, dan selalu dia telah terlihat keberadaan Allah. Karena terlihat dia tidak lupa lagi Allah, karena dia tahu yang menggerakkan, yang mendiamkan Allah, yang memberi petunjuk dan juga yang memberi taufik inayah Allah, yang menyayangkan istrinya kepadanya siapa? Yang menyayangkan suami Allah, yang mengenyangkan. Jadi itu berdekat dengan Allah, selalu melihat keberadaan Allah. Dia selalu berakhlak bagus, dan dia itu imannya telah dia telah Allah telah ada bersamanya. Dia tidak takut masa depan. Jadi ini iman yang ketiga. Jadi kalau iman yang keempat, dia melihat alam ini tidak punya wujud, seperti debu. Karena dia tahu bahwa wujud alam ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujudnya ini limpahan daripada wujud Allah, tidak beri sendirinya alam ini, berdiri dengan wujud Allah. Ini iman yang keempat. Jadi supaya kita jangan beriman munafik,
iman awal, supaya kita dapat menjadi iman muridin atau iman yang ketiga. Inilah kita belajar tauhid tasawuf sufi. Dan kedua, supaya kita dapat beribadah baik. Tadi ibadah baik secara hukum yang benar kita telah lakukan. Kita tidak ada wujud dari yang terlihat. Pekerjaan kita ini datang dari Allah, tidak dari kita sendiri. Rukun dan sujud kita ini datang dari Allah. Kita dapat melakukan yaitu khusyuk dan tawaduk dalam melakukan salat, dan kita dapat zuhud supaya salat kita ini Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda, membaguskan ibadah. Ini guna kita belajar dari dan ketiga, supaya kita dapat berakhlak baik. Akhlak baik, tahan disakiti, tahan tidak menyakiti, selalu memberikan yang baik-baik terhadap orang lain. Berarti becengnya ini betul ada tak tunda ini, berbakili muda wali ngurung mana aneh munajib untuk anda supaya bisa berakhlak. Jadi bisa beriman baik, beribadat baik, berakhlak baik. Dari itu makanya majelis pengkajian tasawuf dia tidak ada kaitan dengan politik atau berpolitik, karena yang dibicarakan, yang dikembangkan dalam ajaran tasawufnya yaitu bagaimana supaya kita mendapatkan ilmu, supaya kita dapat mengamalkan ilmu dengan baik, supaya kita benar-benar beriman yang kuat, yang kokoh, yang hakul yakin, supaya kita bisa hidup berkasih sayang. Mana tu paman kejabatan atau ke partai yang bahasa itu kurib, baca itu kurib, kurib utama. Kamunya macam kurib, kita mengembangkan ilmu, mengamalkan ilmu dan gaul yang baik. Kamu yang kurib dengan kamu jadi menyambung memang kamu, mau jangan demo, jadi yang ke maka di antara lain ibadat yang baiknya mulai berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah pertama makna la ma'budu illallah, tidak yang disembah malaikat. Kemudian lagi la ilaha illallah, tidak yang bermaksud malaikat Allah. Lain lagi la mawjud illallah, tidak ada yang terjadi dalam batin saya, yang terlihat dalam batin saya kecuali Allah. Perbuatannya, sifatnya dan wujudnya hilang yang lain. Menyukat itu ketika la mawjud biha illallah dong kecuali Allah kasufi. Jadi la mawjud biha illallah itu adalah zikir sufi. Kalau la maksud biha illallah itu zikir tasawuf tarekat. Kalau la maksud biha illallah itu zikir syariah, zikir syariah, zikir syariah. Jadi supaya zikir syariah ditingkatkan kepada zikir tarekat, ditingkatkan kepada zikir hakikat. Karena zikirnya macam-macam sih. Nah zikir ma'al-laflahnya nama-nama, zikir la ilaha illallah dinnya nama Allah, la ilaha illallah zikir yang dah pertama nanti teringat Allah yang kata pala gunung pala berjuka la ilaha illallah yang tinggal aja yang tinggal aja mengkodnya nikah pada aja la ilaha illallah tanya apa Allah, ingat hanya Allah jawabannya begitu banyak. Yang kata la ilaha illallah
pikir mahal hudur. Hanya Allah yang teringat. Nyalanya tuh ini nama dengan li, jempuh dengan yang kali lah. La ilaha illallah, tidak ada yang terjadi. Malaikat Allah terlihat dalam hatiku, yang lainnya hilang termasuk diriku. Itu zikir sufi. Jadi itu paling banyak pahalanya. Ketahuilah di dalam Islam dikatakan amalan yang paling bagus, nah, kita tahu adalah amalan zikir. Lumayan, yang kayak zikir dan sembahyang. Kalau ada sembahyang tapi kita get amalan zikir dengan sembahyang. Kalau yang berikan sembahyang betul paham. Bagus itu amalan zikir. Mengapa? Bila mana cahaya zikir itu masuk ke dalam hati kita, maka yang batal-batal itu hilang. Kalau cahaya zikir tanam hati dan nyuruh rezekinya gaduh. Kadang-kadang penyakit-penyakitnya gaduh terbang. Nyuruh cahaya zikir langsung. Anak-anak kemudiannya dulu jahat dan kemudian dia bakal belum saya zikir masuk ke dalam hati kita, maka semua yang batal-batal yang ada dalam hati kita hilang dengan sebab cahaya zikir. Apa hadirin hadirat sekalian, jadi tujuannya Pak Dondon budaya banci kita ada salah dalam tujuannya ada punya Pak Haji di rom-rom itu ada. Jadi marilah benar-benar yang menjadi hamba Allah yang baik, selalu diberikan mendapat rahmat keampunannya, dan juga dapat katanya bersama dengan para nabi dan wali-walinya. Para hadirin hadirat, demikian saja kurang lebih kurang jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.